ini rangkuman ya tentang roh Yesus. Jadi sebetulnya ada dua argumen utama, yaitu argumen satu roh dan dua roh. Nah, argumen satu roh ini pun ada yang mengatakan Yesus itu cuma punya roh insani, dia nggak punya roh ilahi. Nah, itu jelas kita dapat ditolak, ya kan? Tapi argumen satu roh dan dua roh ini kalau satu roh, berarti Yesus hanya punya satu roh, yaitu roh ilahi. Kalau dua roh, berarti dia punya roh ilahi dan roh manusia atau roh insani. Nah, apa bedanya ya dua paham ini? Kalau ini kebaca nggak ya? Yang online sudah jelas ya suaranya. Jelas, Pak. Jelas, Pak, jelas. Paham dua roh mengatakan Yesus memiliki roh kudus dan roh insani. Roh insani ini maksudnya roh manusia seperti kita. Ya, ini saya pakai istilah roh insani karena ini sebenarnya pertanyaan orang awam, ya. Kemudian itu ditunjukkan ke ya di medsos gitulah. Akhirnya jadi perdebatan yang cukup ramai. Nah, saya tergelitik juga untuk bahas di kita supaya ya kalian juga paham, ya. Gitu. Nah, kita coba lihat ya. Paham dua roh itu mengatakan Yesus punya roh kudus dan roh insani. Oke? Tapi kita sini harus satu sisi juga harus membedakan antara antara trikotomi dengan dikotomi. Trikotomi itu manusia punya tiga komposisi, ya, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Kalau dikotomi hanya jiwa dan tubuh. Oke, nah itu istilah. Nah, nanti kita lihat apa artinya jiwa dan roh, perbedaannya dan samanya ya. Nah, kalau Yesus punya roh insani, kenapa? Karena dia adalah manusia sejati. Ingat, Yesus itu rumusnya apa kalau dalam pengakuan iman? Kalau saya bilang, satu pribadi, dua kodrat. Apa? Satu pribadi, dua kodrat. Atau satu hipostasis dengan dua kodrat atau natur. Yaitu kodrat ilahi atau kodrat Allah dan kodrat manusia yang berdiam di dalam satu pribadi. Pribadinya satu, bukan dua. Kalau dua nanti jadi destorian. Ya, satu pribadi, dua kodrat. Jangan dibalik, gitu. Bukan dua pribadi, satu kodrat atau dua kodrat. Pokoknya dia satu pribadi. Nah, kalau dia satu pribadi, akhirnya timbul pertanyaan nih, apakah Yesus punya dua roh atau satu roh? Ngerti nggak maksud saya? Kamu satu pribadi bukan? Kamu punya satu roh atau dua roh? Nah, kamu cuma manusia, roh. Gitu. Terus, kamu punya jiwa nggak? Punya. Kamu punya tubuh? Punya. Jadi manusia itu yang disebut satu pribadi berarti dia dirinya satu roh. Tapi punya jiwa dan tubuh. Nah, misalnya saya bandingkan kamu dengan atau misalnya dengan binatang, katakanlah anjing. Anjing, dia kodratnya bukan manusia. Kodratnya adalah binatang, hewan. Jangan kamu bilang tumbuhan. Ya. Tapi kalau saya bilang pakis, apa, pohon, itu apa? Kodratnya tumbuhan. Jadi bisa bedain istilah kodrat ya atau natur. Jessica, kodratnya manusia. Tanaman Jessica, tanaman itu kodratnya tumbuhan. Anjingnya Jessica, Jessica sendiri, jangan terbalik-terbalik ya. Oke, soal kodrat paham. Nah sekarang, kalau misalnya saya katakan anjing
dia punya tubuh nggak? Ya. Itu kalau saya katakan dia punya roh, tapi dia punya jiwa nggak? Nah, karena pengertian roh dan jiwa, kalau anjing itu nggak punya roh, ya betul karena dia bukan kodrat manusia, hanya manusia yang punya roh. Ini berdasarkan apa? Apa yang Tuhan ciptakan di dalam Kejadian pasal 1. Bahwa Allah menghembuskan nafasnya itu spirit, yaitu roh. Jadi roh itu adalah menjadi inti seseorang dikatakan sebagai manusia. Anjing nggak punya roh, right? Karena Allah waktu menciptakannya nggak menghembuskan rohnya atau nafasnya. Nah, di situ. Tapi anjing punya jiwa, the soul. Oke, jadi kalau di dalam trikotomi yang membedakan roh dan jiwa itu tidak sama. Anjing punya jiwa, sebab itu tubuhnya hidup, bisa bergerak, tubuhnya bisa berkembang, ya kan? Tubuhnya bisa tambah dewasa dan mati, karena punya jiwa. Jadi jiwa itu apa? Daya hidup dari tubuh. Sama seperti lampu ini, dia terang karena punya dayanya apa? Iya, arus listrik atau energi listrik. Nah, sama seperti tubuh manusia hidup bergerak karena digerakkan oleh namanya jiwa. Oke, okay? Nah itu kalau aku paham trikotomi. Kalau dikotomi dia cuma membedakan jasmani dan non jasmani atau batinnya, rohani dan jasmani atau uh, tubuh dan jiwa. Lalu dalam dikotomi jiwa itu pasti, nah jiwa itu adalah inti dari pribadi manusia itu yang kita sebut sebagai misalnya kalau dia adalah manusia ya, jiwa insani, ya. Nah jiwanya bersifat apa? Jiwanya bersifat batinia. Jiwanya punya 3 kekuatan, yaitu punya nus, ya, punya spirit dan punya logos. Jadi kalau nus, pikiran, ya, logos, pneuma itu nanti lain lagi ceritanya. Jadi dalam jiwa itu menjadi inti dari orang tersebut. Nah, berarti jiwa itu bukan sekedar menghidupkan tubuh saja, tetapi inti dari orang itu. Ya, jadi kalau misalnya dalam paham dikotomi, Yesus punya punya jiwa nggak kalau dia sebagai manusia, kodrat manusia? Pasti punya. Punya tubuh? Pasti punya. Gitu. Tapi Allah punya jiwa nggak? Kodrat ilahinya waktu Yesus belum berinkarnasi, Yesus punya jiwa nggak? Sebelum inkarnasi, Allah punya jiwa? Nggak punya. Allah punya tubuh? Allah yang ada adalah apa? Roh. Jadi memang saya lebih suka pakai istilah membedakan antara roh dan jiwa. Gitu. Nah, jadi pemahaman ini mesti clear dulu. Oke, Allah adalah roh. Tapi Allah tidak punya jiwa, Allah bukan jiwa, dan Allah bukan tubuh. Allah tidak punya tubuh dan jiwa. Tapi Allah yang menciptakan jiwa dan tubuh. Jadi, nah, jadi kalau yang namanya mengambil kodrat manusia, berarti ya Yesus punya jiwa dan tubuh yang bersifat ciptaan. Karena manusia itu ciptaan gitu. Tapi ciptaan yang bagaimana dulu nih? Nah, nanti kita kan akan pelajari di dalam Athanasius nanti tentang inkarnasi, ya kan? Tapi kita nggak nyinggung ke situ dulu. Tapi yang jelas kalau dia sebagai manusia pasti punya apa? Tubuh, jiwa dan roh. Gitu kalau dikotomi, ya. Nah, jiwa dan rohnya itu beda, tetapi bukan dua substansi yang berbeda. Artinya gini, jiwa dan roh itu satu kesatuan dalam keberbagaian itu. Nah, ini sini juga ada bahas ya. Nah, perhatikan di sini, jiwa roh dibedakan, tidak disamakan. Tetapi bukan dua dua
substansi yang berbeda. Ya. Nah, kalau argumen dua roh berarti Kristus harus punya tubuh jasmani, jiwa insani, roh insani gitu. Oke? Benar kan? Kalau dia mengambil kodrat manusia, maka dia punya tubuh, jiwa, dan roh insani. Disebut insani karena ya manusia ciptaan gitu. Jadi ketika mereka mengatakan roh insani, paham ini mengatakan bahwa ya dia punya jiwa insani. Ya, dengan kata lain, argumen roh insani adalah Kristus harus punya tubuh insani, jiwa insani, roh insani. Ini paham ya? Nah, argumen dua roh lagi, dalam Yesus Kristus ada roh sang Bapa dan sang Anak, yaitu sang Roh Kudus. Karena dia mengambil kodrat, dia adalah kodrat ilahi. Tapi ada pula apa? Roh insani, yaitu roh dari sang Anak itu saja, roh manusianya, tapi bukan rohnya sang Bapa dan rohnya sang Anak. Nah, di sini mulai bisa paham? Bisa ikuti? Yang lagi, argumen dua roh itu mengatakan Yesus Kristus ada roh sang Bapa dan roh sang Anak, yaitu sang Roh Kudus. Jadi rohnya sang Bapa, rohnya sang Anak, yaitulah Roh Kudus. Jadi Allah nggak punya tiga roh, rohnya satu. Rohnya adalah rohnya sang Bapa sekaligus rohnya sang Anak yang kita sebut sebagai Roh Kudus. Tapi karena dia mengambil kodrat manusia, maka ada roh insani yang bukan roh sang Bapa dan roh sang Kudus. Hanya roh milik dari sang Anak saja. Sebagai roh manusianya. Nah, itu paham dua roh. Ya, jadi dalam satu pribadi itu, Yesus punya roh sang Bapa dan sang Anak, yaitu Roh Kudus. Satu lagi punya roh yang hanya milik Anak, yaitu roh insaninya. Roh insaninya dimiliki oleh Roh Kudus dan sang Bapa nggak? Nggak ada. Eksklusif milik sang Anak. Oke, jadi yang paham dua roh. Nah, di sini argumen dua roh Yesus adalah roh insani tidak sama dengan jiwa insani. Kalau dalam perspektif trikotomi, karena dalam trikotomi jiwa dan roh itu tidak sama. Bedanya apa? Jiwa itu yang menghidupkan daya hidup dari tubuh, ya kan? Roh itulah yang menjadi inti dari jiwa. Bisa dibedakan. Tubuh dihidupkan oleh apa? Jiwa. Makanya kayak hewan, tumbuhan itu semua punya jiwa nggak? Punya. Karena tubuhnya hidup. Gitu. Tapi punya roh nggak? Enggak. Nah, itu bedanya kita dengan binatang, dengan tumbuhan. Jadi, ya. Nah, jadi roh itu menunjukkan apa? Kodratnya. Oh, roh itu menunjukkan ini kamu pribadinya. Jiwa daya hidupnya. Ya, daya hidup dari tubuh itu. Maka kalau kiri dari sana itu mengatakan apa? Yang membuat tubuh kita berdosa itu adalah bukan tubuh itu sendiri, tetapi ada apa yang menggerakkannya. Yang membuat mobil itu ditabrak orang, berarti mobil itu misalnya nabrak orang ini. Terus kita salahin mobilnya atau supirnya? Oh, mobilnya ini kita hancurin. Padahal yang nabrak itu ya memang mobilnya, tapi yang ngerjain siapa? Jiwanya, supirnya gitu loh. Jadi, seandainya kalau tubuhnya mati, bisa nggak dia berbohong? Hah? Dia tubuhnya udah mati. Tubuh itu bisa melakukan kejahatan? Nggak bisa. Berarti bukan tubuh yang melakukan dosa sebetulnya. Siapa yang melakukan dosa? Jiwa yang ada di dalam tubuh. Tapi jiwanya sakit. Kenapa? Karena rohnya sakit. Jadi, jadi bisa bedakan antara roh dan jiwa ya. Gitu. Nah, kalau tubuh itu udah mati, tubuh nggak bisa melakukan dosa karena jiwanya nggak bisa, nggak melakukan lagi. Ya. Nah, begitu. Kalau tubuhnya ya hidup. Nah, jadi tubuh itu apa dalam hubungan dengan dosa? Tubuh itu alatnya, alat bagi jiwa melakukan dosa. Sama saya seperti
mau bikin meja, saya harus punya alat toh, ya kan? Alatnya kayu lah, alat gergaji dan sebagainya. Itu alat untuk berbuat sesuatu. Sama seperti perbuatan baik maupun perbuatan jahat, itu yang melakukan subjeknya. Siapa subjeknya di sini? Subjeknya siapa? Jiwa tadi, ya, jiwa tadi. Jadi kalau paham dikotomi ya jiwa itu yang bertanggung jawab subjeknya. Kalau paham trikotomi, jiwa dan rohnya. Oke? Nah, gitu. Kalau lebih dalamnya ya jiwanya yang bertanggung jawab, subjek yang melakukan itu. Ya. Nah, so jiwa dan roh itu bedanya apa? Jiwa dan roh itu jiwa subjek dari tubuh. Maka tubuh ini sebetulnya menjadi alat dari melakukan satu perbuatan dari jiwa. Jadi jiwa itu tubuh itu menjadi semacam alat dari jiwa. Nah, bagaimana dengan roh? Roh itu adalah apa? Inti dari jiwa, ya, atau pribadi dari manusia itu, pribadi dari manusia, subjeknya, ya. Jadi yang bekerja roh itu bekerja di dalam jiwa. Jiwa itu bekerja melalui tubuh. Pikir bayangin, paham? Oke, ya. Nah, jadi kalau di sini dikatakan roh insani Yesus tidak sama dengan jiwa insani dalam proses dikotomi. Tapi kalau dalam dikotomi apa? Ya dikatakan ada jiwa insani Yesus itu ya maksudnya apa? Ya itulah pribadi Yesus sebagai manusia itu. Ya, jadi kita harus perhatikan di sini kalau dalam perspektif trikotomi yang disebut roh insani. Tapi roh insani tidak sama dengan jiwa insani. Karena trikotomi. Tapi kalau perspektif trikotomi, dia nggak ada istilah roh, tapi hanya tubuh dan jiwa. Ya, berarti Yesus punya jiwa insani. Sekaligus tubuh insani. Nah, sini bisa paham ya. Apakah roh insani itu sama dengan jiwa insani? Apakah roh insaninya itu sama dengan jiwa insaninya? Oke, jadi kalau yang paham dua roh, yang menganut trikotomi akan menjawab berbeda antara jiwa insani dan roh insani. Ya, tapi yang menganut dikotomi akan menjawab bahwa sama, karena mereka tidak membedakan jiwa dan roh. Sehingga jiwa insani Yesus sama dengan roh insani Yesus. Bisa paham? Nah, di sini kita harus bedakan. Kalau mengatakan Yesus punya roh insani, oh berarti sekaligus dia juga harus punya jiwa insani dan tubuh insani. Gitu. Yesus punya jiwa insani. Nah, berarti dia punya tubuh insani. Ya, itu dikotomi. Kalau trikotomi ya jiwa, tubuh, dan rohnya harus insani. Nah, itu aja. Nah, sekarang argumen satu roh. Ya, argumen satu roh itu Yesus artinya apa di sini? Nah, ini yang gak membingungkan ini. Kok bisa Yesus dengan kodrat Allah dan manusia, tapi rohnya kok cuma satu? Paling gampang kan, karena dua kodrat, dua roh kan gitu kan? Benar kan? Tapi kok dia dua kodrat Allah dan manusia itu adalah tubuh dan jiwa, atau tubuh, jiwa, dan roh, ya harusnya juga sama seperti kita. Punya tubuh dan jiwa dan roh manusia. Nah, tapi ada yang mengatakan, enggak, Yesus cuma punya satu roh. Nah, ini gimana maksudnya? Artinya gini, dalam kodrat kemanusiaan Yesus, dia memiliki tubuh insani dan jiwa insani. Iya, kodrat kemanusiaan Yesus, Yesus punya apa? Tubuh insani, jiwa insani. Oke, namun jiwa insani atau jiwa bernyawa, nah sekarang gini, jiwa dengan nafas itu bedanya apa? Jiwa itu apa? Jiwa itu bisa dikatakan
nafas hidup. Coba kamu bernafas kan? Berarti kamu punya jiwa. Tumbuhan bernafas, bernafas, punya jiwa. Binatang bernafas, bernafas, berarti punya jiwa. Berarti dia punya nyawa. Oke? Nyawa. Nah, jadi nyawa itu apa? Nyawa itu adalah nafas hidup. Berhenti bernafas berarti nyawanya melayang. Coba kamu nggak mau bernafas, nyawamu hilang, kamu hilang gitu, mati, ya kan? Nah, berarti Yesus sebagai manusia dan kodrat kemanusiaannya dia punya tubuh insani, jiwa insani. Artinya apa? Dia punya nafas hidup, dia punya nyawa. Makanya dalam Lukas itu dikatakan kuserahkan nyawaku kepadamu kan? Ya, gitu. Ya karena Yesus memang punya jiwa, dia punya nyawa, dia punya nafas hidup yang dihidupi oleh Roh Kudus. Nah, sedangkan manusia seperti kita ada tubuh insani dan jiwa insani yang dihidupi oleh roh insani yang berasal dari energi Roh Kudus, ya, yang berasal dari apa? Energi Roh Kudus. Nah, di sini saya mau mengatakan gini, uh, kalau manusia nyawanya itu berasal dari mana? Hah? Jiwa itu hasil dari apa? Jiwa itu energinya Roh Kudus atau hasil dari energinya Roh Kudus? Ya sebetulnya bisa dua-dua sih dikatakan begitu. Nah, jadi kayak ada contohnya di sini ya. Um, Misalnya ini dia. Hmm, Mana ya? Ini ya. Coba kita baca ini ya. Jiwa itu diartikan sebagai apa? Nafas hidup atau nyawa. Tapi dia bukan inti dari uh, pribadi manusia. Jiwa itu bernyawa, ya. Oke. Okay. Jiwa itu punya nafas, sehingga disebut jiwa itu punya nyawa. Jadi nyawa itu sama dengan nafas. Jiwa itu bernyawa, yaitu hidup. Nih, manusia itu jiwa yang hidup, bernyawa, yang berakal budi dan bertubuh. Sedangkan roh adalah inti dari jiwa. Oke, dapat dikatakan roh bertindak melalui jiwa. Jiwa bertindak melalui tubuh. Nah, itu dia. Itu dalam paham trikotominya. Terus, eh, jiwa itu adalah jiwa yang bertubuh pasti dan bernyawa karena bernafas. Tanpa tubuh, jiwa tidak bisa melakukan tindakannya. Jiwa itu dapat dikatakan seperti interface antara roh dan tubuh. Ketika kita mengatakan jiwa, kita otomatis menyiratkan roh. Ya, kalau kita mengatakan jiwa, otomatis menyiratkan ada roh di dalamnya. Inti jiwa adalah roh. Tidak ada jiwa tanpa roh. Jadi subjek insani yaitu pribadi adalah jiwa yang hidup, jiwa yang mempunyai inti roh. Oke, subjek insani atau yang kita sebut sebagai pribadi orang, berarti dia adalah jiwa yang hidup atau jiwa yang mempunyai inti roh. Nah ini penting ya, kita coba baca.
Tapi kalau kita bedakan roh dan jiwa itu satu kesatuan. Tidak ada jiwa tanpa roh dalam manusia. Nah, ini kita pahami dulu ya. Tidak ada jiwa tanpa roh. Ada jiwa, pasti ada roh. Oke, terus mana tadi yang saya mau mengatakan ini? Nah, ini, jiwa memiliki hidup secara hakiki dan sebagai energinya yaitu roh atau nafas hidup. Jadi energi dari jiwa itu apa? Energi dari jiwa itu apa? Roh atau nafas hidupnya. Jadi melalui jiwa, roh menghidupkan tubuh. Roh melalui jiwa menghidupkan tubuh. Oke, sekali lagi. Ketika Allah menciptakan manusia, dia membuat tubuh itu, otomatis dia memiliki jiwa itu, tapi ketika dia menembuskan nafas atau rohnya, maka tubuh dan jiwa itu jadi hidup. Nah, ini kalimat yang penting ya. Melalui jiwa, roh menghidupkan tubuh. Nah, ini dari kata dari Agustinus ya. Irenaeus. Terus kita baca lagi. Nah, ini ya. Oke. Maka, nih sini ya, jiwa mendapat nafas. Kan Allah menciptakan tubuh ya. Oke. Lalu eh, Tuhan kasih nafas di dalamnya. Nah, akhirnya tubuh itu jadi hidup. Oke, kok bisa hidup? Karena di dalam tubuh itu ada jiwa yang mendapat nafas atau nyawa dari Roh Kudus. Nafas, istilah nafas itu artinya nyawa atau bisa juga saya sebut sebagai jiwa. Oke, supaya nggak bingung ya. Jadi kalau paham ini potong ini kan hanya ada jiwa dan tubuh. Oke, jiwa itu bisa dikatakan sebagai apa? Apa? Nafas atau nyawa yang berasal dari energi dari roh kudus. Oke? Nah, tapi kalau trikotomi ada jiwa, ada roh, ada tubuh. Rohnya itu ya yang menghidupkan jiwa. Sehingga jiwanya itu jadi ternapas. Nah, karena jiwanya bernapas, artinya menghidupkan tubuh. Oke? Ya, sekali lagi, jiwa mendapat nafas atau nyawa dari siapa? Dari Roh Kudus. Jadi jiwa seseorang punya nafas nggak? Punya. Maka itu disebut jiwanya hidup atau bernyawa. Karena bernafas atau bernyawa tadi. Nah, nafas atau nyawa itu berasal dari mana? Dari Roh Kudus atau dari energi Roh Kudus. Ya, energi Roh Kudus yaitu nafas ilahi tadi kan Allah bernafas. Nafasnya itulah disebut sebagai energi Roh Kudus. Itu kayak gini, batu yang dilemparkan ke permukaan kolam,
lempar batunya ke permukaan kolam, lalu muncul apa? Riak. Ada riak, pantulan-pantulan riak airnya itu. Ya. Nah, pantulan-pantulan airnya itulah yang kita sebut sebagai jiwa bernyawa kita. Maka sebetulnya jiwa kita berasal dari mana? Energi ilahi. Atau roh kita berasal dari mana? Energi ilahi. Jadi kalau di sini jiwanya tidak ada satu nyawa. Kalau di sini roh ini yang menghidupkan jiwa, tentu menghidupkan hidup. Kayak kita lempar batu di permukaan air, kan muncul riak-riak kan. Nah, riak-riaknya itulah seperti eh, jiwa kita yang bernyawa. Ya, jadi kalau kita katakan jiwa kita yang bernyawa atau jiwa kita yang bernafas itu adalah hasil dari energi Roh Kudus. Hasil dari energi yang tidak tercipta. Ya. Nah, di sini dikotomi tubuh jiwa roh, dikotomi jasmani dan rohani. Tubuh dan jiwa bernyawa atau yaitu berroh gitu lah ya. Nah ini kalian bisa membedakan ini. Nah ini harus clear dulu supaya waktu nanti kita menjelaskan tentang roh Yesus itu kita jelas di sini. Dalam trikotomi atau dikotomi, roh itu implisit dalam jiwa. Manusia itu trikotomi, tubuh, jiwa, dan roh, dikotomi jasmani dan jasmani, memang roh implisit dalam jiwa, tetapi jika kita mengatakan dikotomi tubuh dan jiwa saja, bisa disalahartikannya, seolah-olah tidak membedakan jiwa dan roh. Jadi lebih tepat dikotomi jasmani dan tanpa jasmani ini ya. Oke? Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Hmm. Iya, karena dia dua kodrat yang ada dalam satu pribadi. Jadi dua kodratnya nggak campur baur. Tidak terbagi-bagi, tidak bercampur baur, ya, masing-masing independen, tapi tidak terpisah gitu. Dalam dilingkupi satu pribadi ada dua kodrat, Allah dan manusia. Tapi bukan dua pribadi. Nah, jadi kayak orang-orang Nestorian itu selalu menuduh orang-orang Chalcedonian itu adalah sama aja. Kamu mengatakan Yesus itu jadi dua pribadi, dua kodrat Allah, atau kodrat manusia dan kodrat ilahi. Jadi kita di sini membedakan antara kodrat dan hipostasis atau pribadi. Nah, memang ini perlu riset yang lebih dalam, tapi kira-kira kalau pribadi itu adalah uh, subjeknya, orangnya. Kayak kamu satu pribadi. Oke? Okay? Di sini ada berapa pribadi? Masing-masing individunya, subjeknya. Tapi kalau kodratnya itu eh, ciri dari pribadi itu, ya. Misalnya di sini ada berapa? 30 orang. Tapi pribadinya beda-beda. Kodratnya sama, yaitu manusia. Gitu. Nah, nah nanti kita lihat kalau misalnya mengatakan roh Yesus itu ada roh insani dan roh ilahinya, apakah dia melebur jadi satu dalam satu pribadi? Ya, dia ada di dalam satu pribadi, gitu. Tapi ingat, itu adalah kodrat. Nah, makanya nanti kita lihat di sini,
argumen satu roh itu kuat karena gini, nanti saya akan jelasin. Karena roh itu menunjuk kepada pribadi, tubuh dan jiwa itu menunjuk kepada kodrat. Ya, nah nanti saya jelasin. Oke, mulai bingung ya? Halo Pak, Ya, halo Pak. Itu memang mau tanya Pak, roh insaninya Kristus itu sama nggak dengan roh kemanusiaan kita ya Pak? sama, Sama. sama. Tapi rohnya Kristus itu tidak di apa namanya itu ya Pak? Tidak dikuasai dengan dosa gitu ya. Ya, Berarti otomatis beda ya Pak kalau begitu ya. Kan rohnya kita itu, roh kemanusiaan kita kan ini, gimana bilangnya? ya, ya. Tapi secara kodrat kan sama. Cuma yang punya manusia sudah tercemar. Makanya Yesus belum lahir, eh, Roh Kudus sudah memutuskan mari, mari. Sehingga tubuh, jiwa dan rohnya Yesus itu tanpa dosa. Sama seperti kayak Adam yang pertama tanpa dosa. Nah itu nanti belajar inkarnasi lagi, ya. Oke, saya lanjut Oke, lagi. thank you Pak. Thank you Pak. Saya lanjut lagi ya supaya ini nggak kepotong. Eh, nah, gini, tadi sampai mana ya? Argumen satu roh ya. Jadi argumen satu roh, eh, Yesus punya tubuh insani dan jiwa insani, ya, yang dihidupi oleh Roh Kudus. Oke, sedangkan manusia dia punya tubuh insani, jiwa manusia yang dihidupi oleh roh insani yang berasal dari hasil energi Roh Kudus tadi. Oke, ini bisa ngerti ya kalimatnya. Jadi jiwa insani, Yesus kan bertubuh kan. Lalu yang menghidupkan tubuh itu apa? Jiwa. Yang menghidupkan jiwa itu apa? Roh kita kan. Roh kita yang berasal dari apa? Energi roh kudus tadi. Ya, yang berasal dari nafas roh Allah tadi. Nafas itu maksudnya energinya tadi. Oke? Nah, tetapi kalau dia punya Yesus punya jiwa insani nggak? Jiwanya bernyawa nggak? Bernyawa, karena makanya tubuhnya hidup. Tapi jiwa bernyawanya itu berasal dari mana? Berasal dari roh kudus, bukan roh insaninya. Karena Yesus cuma punya satu roh, yaitu roh kudus. Dia nggak punya roh insani. Oke? Okay? Nah, kita memiliki hidup sebagai hasil atau akibat dari energi roh pemberi hidup. Tetapi Yesus sendiri adalah pribadi ilahi prakekal yang sudah memiliki sang roh pemberi hidup itu sendiri sebagai hidupnya. Jadi argumen dua roh menjadi menyimpulkan bahwa Yesus Kristus punya dua hidup. Bukannya bahwa dalam pendagingan dia hidup menurut dua kodrat. Kodrat, kalau argumen dua roh menyimpulkan Yesus jadi punya dua hidup. Ya. Nah, dalam pendagingan dia hidup menurut dua kodrat, yaitu menurut kodrat ilahi sehingga tidak bisa mati, sekaligus menurut kodrat insani sehingga bisa mati. Menurut kodrat insania, kita mengatakan bahwa dia memiliki satu hidup, bukan dua hidup. Karena satu roh. Kalau Yesus punya dua roh, maka dia punya dua hidup. Karena yang menghidupi tadi itu kan ada roh kan, gitu. Nah, kalau kita mengatakan dia hanya punya satu roh, maka dia punya satu hidup. Satu hidup itulah yang dari kekal sampai selama-lamanya itu. Karena satu roh tadi. Oke? Nah, nggak? Ini mesti nalar dikit ya. Oke. Kita mengatakan bahwa dia memiliki satu hidup karena satu roh yang dalam pendagingannya dihidupi menurut dua kodrat. Mereka menjadi mengatakan bahwa Yesus Kristus mempunyai dua hidup kalau dua roh.
Ya, nah sekarang gini, dalam perspektif dikotomi, untuk argumen satu roh, Yesus hanya punya satu roh. Tapi dia juga punya apa? Tubuh insani dan jiwa insani. Oke, ini paham ya? Kalau argumen satu roh mengatakan apa? Yesus hanya punya satu roh. Tapi dia juga punya tubuh insani dan jiwa insani. Tubuh dan jiwa insannya dihidupi oleh Roh Kudus. Ya, sedangkan kalau kita manusia punya tubuh jiwani, tubuh insani dan jiwa insani menghidupi tubuh insani. Nah, ini perspektif dikotomi. Nah, sekarang dalam perspektif trikotomi, untuk argumen satu roh adalah Yesus hanya punya satu roh dan tubuh insani dan jiwa insani. Tapi roh insaninya tidak ditujukan kepada kodrat manusia. Oke, ulang ya. Dalam perspektif dikotomi, untuk argumen satu roh adalah Yesus hanya punya satu roh dan tubuh insani dan jiwa insani. Tapi roh insaninya kemana? Nah, roh insaninya itu tidak ditujukan kepada kodrat manusianya. Jadi bukan roh itu bukan menunjuk kepada kodratnya, roh itu menunjukkan pribadinya, subjeknya. Ya, kamu dikatakan berpribadi karena kamu adalah punya roh manusia. Kamu dikatakan pribadi manusia karena punya apa? Roh manusia. Tapi kalau saya cuma mengatakan kamu berjiwa, bernyawa, itu belum tentu menunjuk ke pribadi kamu karena binatang juga bernyawa. Paham nggak? Bisa bedanya? Ya. Tapi saya menyebut kamu adalah pribadi manusia karena kamu punya apa? Roh manusia. Nggak sekedar punya jiwa yang hidup aja, bernyawa, bernafas saja. Tapi kamu juga punya roh manusia. Itulah yang membedakan kamu dengan binatang. Karena kamu punya roh manusia. Kamu manusia. Oke? Okay? Nah, jadi di sini, kenapa kok Yesus nggak punya apa roh insani? Kenapa? Karena rohnya itu bukan ditujukan kepada kodratnya, tapi kepada pribadinya. Nah, pribadinya siapa? Pribadinya ada berapa? Satu. Maka rohnya ada berapa? Satu. Lalu roh apa itu? Roh insani atau roh kudus? Roh kudus. Karena Yesus itu dari awal sampai selama-lamanya dia cuma punya satu hidup. Sebelum inkarnasi dia punya satu hidup. Setelah inkarnasi dia punya satu hidup. Oke? Okay? Kamu punya satu hidup karena kamu punya satu roh. Kalau rohmu banyak, hidupmu bisa nggak ya banyak gitu ya. Gitu. Tapi dari awal, dari prakekal sampai selama-lamanya itu Yesus punya satu hidup karena dia hanya punya satu roh. Tapi kalau argumen dua roh mengatakan ketika dia berinkarnasi, dia punya ada roh tambahan lagi, yaitu roh manusia yang hanya dia dimiliki ketika inkarnasi. Sebelum inkarnasi nggak punya roh manusia. Nah itu bedanya. Oke? Okay? Ingat ya bahwa Yesus satu pribadi dengan dua kodrat. Jadi di sini roh insani tidak ditujukan kepada kodratnya, tetapi kepada hipostasis atau pribadinya. Contohnya kayak gini. Misalnya seorang nabi dipenuhi atau didiami Roh Kudus. Seorang nabi yang didiami oleh Roh Kudus. Nah, saya tanya, nabi itu yang didiami oleh Roh Kudus itu akhirnya nabi itu punya satu pribadi atau dua pribadi?
Hmm? Misalnya kamu dipenuhi Roh Kudus. Kamu jadi punya berapa pribadi? Satu pribadi. Oke, kalau saya tanya, kalau satu pribadi di dalamnya ada berapa roh? Roh siapa? Nah, jadi berapa pribadi? Berarti Roh Kudus jadi pribadi kamu, berubah jadi pribadi Gunawan. Nah, iya. Jadi dua pribadi. Ya, karena roh itu ditunjukkan kepada pribadi, bukan kodrat. Gunawan, nabi, kodratnya manusia. Tapi kodrat manusia punya satu kodrat yang namanya roh manusia. Maka Gunawan disebut sebagai manusia karena punya roh manusia. Karena dia punya roh manusia, maka kodratnya adalah punya jiwa dan tubuh. Jadi kamu sudah bedakan, di sini roh identik dengan pribadi. Dan tubuh itu adalah kodrat. Binatang, tumbuhan, manusia, semua punya ini. Maka kita adalah binatang. Cuma yang rasional punya roh. Iya, gitu. Sama kita nggak beda dengan binatang. Karena sama-sama punya roh kan. Dan tapi apa bedanya tadi saya katakan? Bedanya adalah jiwa dan tubuh tidak bisa memperkenalkan dia itu roh. Roh itu yang artinya membuat kamu jadi pribadi, baik pribadi, ya, dengan kodrat manusia. Jadi rohnya itu bukti dari jiwa dan kan? Nah, jadi kalau misalnya Roh Kudus berdiam di dalam kamu, ada berapa pribadi di dalam kamu? Yaitu Roh Kudus, pribadi Roh Kudus dan pribadi kamu. Karena di dalamnya ada dua roh, yaitu apa? Roh kamu, roh manusia dan roh Kudus. Ya, gitu. Jadi istilah yang roh kudus terjadi dalam hidup itu memang ada. Istilah yang mengatakan roh kudus bisa. Nah iya, waktu Pentakosta Yesus menunjukkan nafasnya, menunjukkan roh kudusnya ke dalam para rasul. Para rasul didiami roh kudus. Pentakosta itu roh kudus mendiami kita. Maka si orang itu apa? Memiliki dua dan kalimat Paulus menyatakan kamu bukan lagi kamu saja yang hidup, ya, tetapi ada Allah yang hidup di dalam, sehingga kita jadi manusia baru itu adalah manusia yang punya dua pribadi kamu dan pribadi Allah. Jadi kalau kamu didiami Roh Kudus, bukan Roh Kudusnya berubah jadi kamu, ya kan? Roh Kudusnya tetap pribadi Allah. Oke, bisa ya? Roh Kudus bukan roh kodrat atau hakiki dari nabi itu, ya. Maka kalau roh menunjuk kepada pribadi tersebut, maka Yesus yang hanya satu pribadi, maka bisa nggak mengatakan Yesus itu punya dua roh? Punya roh kudus dan roh insani. Akhirnya yang berdiam di dalam
satu pribadi itu? Mungkinkah satu pribadi itu punya dua roh? Memiliki loh, bukan didiami loh. Kalau kamu kerasukan, bisa kan? Karena kamu tuh roh manusia. Kerasukan roh jahat. Ya kan? Tapi roh jahat itu rohmu nggak? Bukan roh hakiki kamu kan? Bukan roh kodratnya kamu. Roh kodratnya ya roh manusia. Ini roh asing yang masuk. Gitu. Ya kan? Gitu. Nah, jadi kalau misalnya dalam kasus Yesus nih, Yesus satu pribadi. Tapi kalau dia punya dua roh sebagai roh kodratnya, ya. Kalau kamu kan dikasih oleh roh jahat tadi, kamu tetap pribadi kamu, satu pribadi karena roh kodratnya satu. Tapi kalau kasus Yesus gimana? Dia punya satu pribadi, yaitu pribadi Yesus namanya. Tapi ada roh insani yang masuk jadi milik, jadi roh kodratinya juga, roh hakikinya juga. Maka dia jadinya punya dua pribadi, bukan lagi uh, kalau dua pribadi itu jadi nestorian, paham tidak nestorian itu, ya? Oke. Nah, tesis pentingnya ini adalah tubuh dan jiwa manusia ditujukan kepada kodrat manusia dan roh manusia ditujukan kepada pribadi manusia. Jadi dalam kasus Yesus, kodrat manusia Yesus memiliki tubuh dan jiwa insani. Benar. Kita bukan berarti kalau satu roh itu bukan berarti nggak percaya Yesus bukan manusia. Enggak. Dia adalah manusia 100%. Berarti kalau dia manusia 100%, dia punya tubuh nggak? Punya. Punya jiwa nggak? Punya. Rohnya yaitu roh yang sama dengan pribadinya tadi. Di mana tubuh dan jiwanya dihidupi oleh roh itu. Sama kayak kamu. Tubuh dan jiwamu dihidupi oleh siapa? Roh kamu kan? Sama. Dalam diri Yesus sebagai manusia, tubuh dan jiwanya dihidupi oleh roh itu. Roh yang satu itu. Saya tanya dong, kamu punya berapa roh? Satu roh, karena kamu satu pribadi. Gitu. Ya. Tapi kalau kamu didiami oleh roh kudus atau roh jahat, berarti apa? Di dalam kamu itu jadi punya dua roh, berarti dua pribadi. Dua pribadi bukan berarti kamu dibelah dua, ya. Tetap pribadi manusia dan pribadi lagi yang mendiami tadi, pribadi jahat atau pribadi roh kudus itu. Nah, karena itu dua pribadi yang berbeda. Kita nggak bisa melebur jadi misalnya kalau kamu didiami roh kudus, lalu itu tetap satu pribadi, berarti roh kudusnya kemana? Jadi kamu atau kamu jadi roh kudus. Nah itu kan jadi paham apa? Hah? Itu kayak paham di Buddhisme jadinya. Kita berubah jadi Allah gitu. Manusia kita jadi manusia, jadi Allah. Bukan menjadi seperti Allah, tapi jadi Allah beneran. Apakah mungkin manusia, ada roh manusia itu, pribadi manusia itu berubah jadi roh ilahi? Enggak, tetap berbeda. Dua pribadi yang berbeda. Right? Ya. Nah, jadi di sini, dalam kasus Yesus, kodrat manusia Yesus yang punya tubuh dan jiwa insani. Rohnya itu sama dengan pribadinya. Paham nggak? Oke. Maka Yesus punya satu roh, yaitu roh kudus. Roh kudus adalah roh Yesus Kristus. Sang roh kudus itu roh kodratnya atau hakiki dari Yesus. Yaitu roh yang sehakikat dan sekodrat dengan sang anak dan sang bapa. Jadi ini roh kudus bukan roh yang lain lagi.
Ya Roh Kudus itu ya rohnya Sang Bapa dan rohnya Sang Anak itu yang menjadi rohnya Yesus Kristus. Jadi tidak bukan ada roh yang lain. Roh ilahi ya satu itu. Rohnya Yesus sendiri juga roh Bapaknya sendiri. Sebab dia dalam Bapa dan Bapa dalam dia, dan Bapa dan dia adalah satu. Jika roh insan itu jelas bukan roh kodrati hakiki Bapaknya dan jelas tidak terkodrat hakikat dan Bapaknya. Dan ini dimengerti sebagai nuansi maka tidak bermasalah. Ya. Tapi sekali lagi, ini saya cuma mau memaparkan tentang argumen dua roh dan satu roh. Bisa saja nih argumen-argumen saya sendiri. Ya, tapi kalian harus tahu kalau misalnya ditanya orang, paling nggak kalian ini bisa punya jawaban. Jadi kalau dikatakan ada roh insannya Yesus, roh insannya Yesus akhirnya milik hanya Yesus. Berarti roh insannya itu bukan miliknya Bapa, bukan miliknya Roh Kudus. Pernah Yesus apa yang dimiliki Yesus itu tidak dimiliki oleh Bapa dan Roh Kudus. Roh berarti kan ada kan? Ada roh insani yang tidak dimiliki oleh Bapa dan Roh Kudus. Gitu. Ya. Berarti ada sesuatu ini yang tidak dimiliki oleh Bapa dan Roh Kudus, yaitu roh insaninya Yesus. Atau roh insaninya ini adalah apa? Roh eksklusifnya Yesus Kristus. Misalnya ada argumen itu begini. Nah ini kelemahan dari argumen satu roh ini. Kan di grup itu juga dibahasnya. Jadi kalau Yesus nggak punya roh insani, maka ya keselamatan kita itu nggak sempurna. Karena yang diselamatkan adalah apa yang diambil oleh Yesus. Kalau Yesus tidak mengambil roh insani, maka roh insani manusia nggak pernah diselamatkan. Nah, benar nggak? Benar nggak? Misalnya nih, kalau Yesus tidak punya roh insani, maka roh insani kita, manusia ini tidak diselamatkan. Karena apa yang diambil Yesus itu yang diselamatkan. Jadi kalau Yesus hanya punya tubuh dan jiwa, nggak punya roh insani, maka Yesus datang menyelamatkan kita ya tubuh dan jiwa kita, rohnya bisa. Gitu. Ya. Nah, tapi kita lihat di sini, roh manusia itu kan pribadinya sendiri. Yesus tidak mengambil pribadi insani dalam mengambil kemanusiaan. Karena pribadi insani itu subjek dari kodrat insani. Sekali lagi, pribadi itu subjek dari kodrat itu. Ya, berbeda dari kodrat maksudnya. Jadi bedakan antara pribadi dan kodrat. Yang disebut pribadi apa? Oh. Yang disebut kodrat. Kalau kodrat manusia punya apa? Dua dan tubuh. Ya kan? Yang memiliki roh. Akan pribadi mana? Ya, saya mengenal pribadi Rico. Kenapa dia disebut sebagai seorang pribadi? Yang punya roh. Ya. Jadi kalau saya katakan anjing. Anjing itu bisa disebut sebagai pribadi. Ada namanya pribadi anjing. Hah? Kenapa? Nah, itu. Tapi kalau saya mengatakan kodrat anjing, ada dia kodrat dan binatang. Kenapa? Karena punya tubuh dan kodratnya tumbuhan ada. Ada. Tapi kalau saya mengatakan pribadi tumbuhan ada.
Nggak ada. Tapi kalau saya mana pribadinya Herni ada. Nah Herni, nah ini punya roh, maka disebut manusia. Jadi itu maksudnya. Nah, kalau dikatakan Yesus nggak punya roh insani karena memang dia apa? Karena memang dia harus satu pribadi. Makanya dia hanya punya satu roh. Nah, rohnya itu adalah roh yang kekal pasti. Masa roh yang sementara? Yaitu roh ilahi. Tapi, apakah satu pribadi itu punya dua kodrat nggak? Ternyata bisa. Nah, ini inkarnasi. Ini yang di luar kemampuan kita berpikir. Kok bisa satu pribadi punya dua kodrat? Kayak kamu, satu pribadi, satu kodrat. Ya kan? Satu pribadi, yaitu roh, kodratnya, jiwa dan tubuh. Tapi kalau Yesus gimana? Yesus itu kalau manusia apa? Manusia satu pribadi satu kodrat. Kalau Yesus itu satu pribadi dua kodrat. Bisa nggak? Jadi nanti sejarahnya Yesus itu satu pribadi punya dua kodrat. Dua kodratnya apa? Malah kodrat Allah. Jadi kodrat ilahi. Kodrat manusia berarti dia punya apa? Tubuh. Kodrat Allah maka dia punya apa? Allah punya tubuh. Allah punya jiwa. Tapi kodratnya Allah. Kamu jangan bilang kodratnya tubuh. Allah nggak pernah punya tubuh dan jiwa. Allah yang menciptakan tubuh dan jiwa. Ya, nah, Allah adalah jadi di dalam satu pribadi ada namanya roh tubuh, ada namanya tubuh jiwanya, tubuh insannya dan jiwa insannya. Gitu. Nah, kalau itu satu pribadi ini apa? Yang mengatakan dia disebut sebagai manusia itu satu pribadi karena punya apa? Roh manusia atau roh yang berasal dari roh manusia berasal dari mana? Energi, waktu. Oke? Nah, kalau roh manusia itu berasal dari energi waktu. Tapi kalau satu pribadi ini adalah roh kudus. Ini roh kudus itu sendiri, bukan energi dari roh kudus, bukan hasil dari energinya. Oh, enggak. Nah, itu bedanya. Kalau kita, roh kita memiliki energinya. Kalau Kristus, apa? Roh kudusnya itu sendiri, bukan energinya. Gimana? Metaforanya apa ya? Kayak tadi lempar batu itu tadi. Atau lagi apa ya? Uh, jadi kalau pribadi Yesus itu, ya roh kudusnya itu. Ya, gitu. Oke, semoga ini bisa memahami ya.
Oke, terakhir sebelum break ada pertanyaan nggak? Jadi hari ini kita belajar tentang ini ya, komposisi manusia, tubuh, jiwa, dan roh, sekaligus belajar kembali ingat trikotomi dan sebagainya. Uh, Tapi sekali lagi ini harus diteliti, ini masih uh, ya karena kayak orang-orang reform, Pentakosma, Oneness, ya misalnya aliran ada sekarang namanya Oneness itulah yang mengatakan Yesus itu punya dua roh. Jadi saya pikir kok karena roh itu adalah pada pribadinya bukan kodrat, maka kalau dua roh bukannya jatuh kepada nestorian. Akhirnya Yesus jadi punya dua pribadi yang berbeda. Karena punya dua roh tadi, roh kudus dengan roh insaninya. Jadi punya dua pribadi dia dengan dua kodrat. Nah, kalau kita baca beberapa dokumen dari Agustinus, Bapak Gereja, teks-teks dalam kitab suci, semua mengatakan satu roh gitu loh. Misalnya Efesus Efesus 4 ayat 5 sampai 6 nggak pernah menyinggung tentang dua roh. Istilah dua roh itu nggak pernah muncul. Ya, tapi selalu satu tubuh, satu roh gitu, kesatuan roh. Itu misalnya Efesus 4 ayat 5 sampai 6 ya. Nah, Agustinus dan sebagainya juga memberikan catatan tentang satu roh itu. Hmm. Kemana? Iya, argumen dua roh itu mengatakan ini. Karena Yesus jadi manusia, mengambil kodrat manusia, maka harusnya dia punya tubuh manusia kan? Jiwa manusia kan? Karena manusia itu kan punya tubuh, jiwa, dan roh. Oke? Punya tubuh, jiwa, dan roh. Maka gampangnya ya, karena manusia punya tubuh, jiwa, dan roh, ya gampangnya manusia punya tubuh, manusia punya jiwa, manusia punya roh. Maka Yesus juga punya tubuh rohani, jiwa roh, punya tubuh jasmani, jiwa manusia, roh manusia. Kan gitu. Jadi punya tubuh manusia, jiwa manusia, roh manusia. Karena manusia punya itu. Gitu. Tapi kita harus pikirkan, tubuh, jiwa dan roh itu harus dibedakan. Tahu nggak mas saya? Jiwa dan roh itu harus dibedakan. Tubuh dan jiwa itu menunjuk kepada kodrat. Ya, tadi sudah dijelasin tadi. Roh itu menunjuk kepada pribadi. Tidak ada di dalam kodrat. Nah, kayak tadi saya kasih kamu. Kamu disebut pribadi yang bernama Sutriska. Kenapa? Saya tidak bisa mengatakan pribadi anjing. Atau pribadi kucing. Tapi saya mengatakan seekor anjing. Seekor kucing. Tidak pernah kita kan, ini pribadi anjing, ini pribadi kucing, ini pribadi Sutriska. Itu nggak bisa disejajarkan gitu. Ya kan? Membedakan misalnya ini ya, tidak dikotomi tadi kodrat dan pribadi. Ya. Kalau paham dua roh itu ya sederhananya begitu. Yesus kodratnya Allah, maka punya roh kudus.
Yesus kodratnya manusia, anak manusia itu punya tubuh jiwa roh, ya maka Yesus juga punya tubuh jiwa dan roh sebagai manusia. Tapi efeknya adalah dia nggak memikirkan. Saya percaya Yesus tubuhnya iya, tubuh jiwa, tubuh manusia, jiwanya jiwa nyawa, bernafas. Maka dalam Lukas 23 itu dikatakan, kuserahkan nyawa pada Bapa kan. Maksudnya jiwa insaninya itu apa? Mati. Yesus mati nggak secara tubuh dan jiwa? Mati. Rohnya nggak pernah mati. Nah, roh Allah kan nggak bisa mati. Oke? Okay? Gitu. Tubuh dan jiwanya mati. Ambil karena sebagai manusia biasa, manusia yang punya tubuh dan sangat tercipta. Nah, tadi bedanya dengan Yesus adalah rohnya adalah roh Allah tadi. Makanya dia disebut satu pribadi, dua kodrat. Atau dua kodrat dalam satu pribadi. Kenapa kok dia disebut sebagai satu pribadi? Karena dia punya satu tubuh, satu jiwa, karena dia punya satu roh tadi, satu pribadi. Kenapa kok dia disebut dua kodrat? Karena dia punya kodrat ilahi, yaitu dia adalah sang firman tadi, dan ini ya. Jadi kodratnya sebagai alat untuk sama, ini takdir, kodratnya adalah kodrat dari firman itu. Oke, ini keliru ya. Atau pertanyaannya diperbaiki. Kodratnya sang firman, sang anak Allah itu. Tapi kodrat sebagai manusianya tubuh dan jiwa seperti kita. Kodrat ilahinya adalah sang firman. Jadi waktu sang firman jadi manusia, bukan berarti sang firmannya jadi hilang, gitu, berubah total jadi manusia, enggak. Sang firmannya tetap ada sebagai kodrat. Ya, oke, kita break dulu, nanti 10 menit lagi kita masuk. Ya.